semuanya, kembali lagi di channel aku Lutfia Putri. Nah, sebelum mau kita lanjut ke videonya, aku mau ngucapin terima kasih dulu buat kalian semua karena udah 1000 subscriber. Aku mau berterima kasih buat kalian semua yang selalu dukung aku, udah subscribe channel aku, dan selalu nontonin video-video aku. Pokoknya kedepannya aku akan terus semangat untuk membuat video-video yang berwawasan dan dapat memberikan pelajaran-pelajaran baru buat aku dan buat kalian semua yang udah nonton video aku. Nah, kali ini aku bakal ngebahas buku yang berjudul Gagal Menjadi Manusia oleh Dazai Osamu. Sebelumnya, aku udah sempet bikin juga video-video yang kayak gini yang ngebahas buku. Namanya Buku Alkemis. Kalau misalnya kalian yang belum tonton, jangan lupa buat tonton video itu. Dan aku juga udah ada beberapa video lainnya yang menceritakan tentang wawasan-wawasan dan debat antara logika atau perasaan. Nah, buat kalian yang belum nonton, jangan lupa buat tonton video itu. Oke, sekarang lanjut aja ke videonya. Kita bakal ngebahas tentang buku Gagal Menjadi Manusia oleh Dazai Osamu. Nah, jadi buku Gagal Menjadi Manusia ini menceritakan tentang pria yang bernama Yozo. Yozo ini tumbuh dan berkembang di sebuah desa bernama Tohoko. Dia tinggal bersama ayah dan ibunya dan kakak-kakaknya. Nah, dari dia kecil, dia merasa kesulitan dan merasa bingung sebenarnya inti menjadi manusia itu tuh apa sih? Dan dia tuh merasa bahwa dia ini bingung gitu. Sebenarnya tuh apa sih manusia itu? Seharusnya manusia yang benar tuh kayak gimana? Dia tuh bingung. Dia itu tidak pernah memiliki cita-cita, harapan, ataupun keinginannya sendiri. Oleh karena itu, dari dia kecil, dia selalu terbiasa untuk mengikuti arah-arahan dan keinginan-keinginan orang-orang di sekitarnya. Nah, dia itu juga memiliki kesulitan untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang-orang lain. Oleh karena itu, karena dia takut untuk berkomunikasi dengan orang lain, setiap dia bertemu dengan orang lain, cara dia untuk istilahnya kayak melindungi dirinya itu adalah dengan melawak. Nah, cuman gara-gara dia melakukan lawakan ini, dia itu malah tambah disenangin sama orang-orang di sekitarnya. Ayahnya senang sama dia, kakaknya senang sama dia, teman-temannya pun juga sangat senang sama dia. Karena yang pertama, dia itu ganteng, dan yang kedua, dia ini pintar, dia ini sangat berprestasi dari dia SD sampai SMP sampai SMA, dia itu sangat berprestasi. Nah, sebenarnya pada saat dia tumbuh dewasa, dia itu ingin melanjutkan sekolahnya ke sekolah seni. Cuman ayahnya memiliki keinginan untuk dia melanjutkan ayahnya menjadi pegawai pemerintah. Oleh karena itu, dia pun pindah ke Tokyo untuk melanjutkan pendidikannya. Pada saat dia melanjutkan pendidikannya, dia ini tuh karena dia nggak tinggal sama ayahnya ya, dia tinggal di rumah dinasnya. Dia ini sering banget bolos, malas sekolah, dan dia malah pergi ke suatu bengkel seni yang ada di daerah Tokyo. Setelah itu, di bengkel seni itu, dia bertemu dengan pria bernama Horiki yang nantinya akan menjadi temannya. Cuman pada saat dia berteman dengan Horiki ini dapat dibilang memberikan pengaruh buruk untuk Yozo. Semenjak dia berteman dengan Horiki, Yozo ini jadi sering meminum minuman keras, sering menghamburkan uang untuk pergi ke suatu kafe, dan di kafe itu pun dia juga bertemu dengan wanita-wanita. Sampai suatu saat, dia bertemu dengan wanita di kafe yang sama-sama memiliki istilahnya kayak putus asa gitu. Sama-sama memiliki cerita kelam, dan akhirnya mereka berdua sama-sama memutuskan untuk bunuh diri. Percobaan bunuh diri mereka, wanita itu
tidak dapat diselamatkan. Sedangkan untuk Yozo sendiri, dia dapat diselamatkan walaupun dengan beberapa luka. Dalam proses penyembuhannya ini, dia diawasi oleh polisi karena ada yang berasumsi bahwa Yozo ini telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap si wanita tersebut. Setelah dia sembuh, dia pun dibebaskan karena dianggap tidak bersalah, tidak terbukti bersalah dalam percobaan pembunuhan wanita tersebut. Nah, cuman pada saat dia keluar dari rumah sakit tersebut, ayahnya ini udah marah banget sama Yozo. Sampai akhirnya dia dirawatlah bersama asisten ayahnya. Nah, pada saat dia dirawat sama asisten ayahnya, dia ditanya sama asisten ayahnya tersebut, kamu tuh mau gimana? Kehidupan kamu selanjutnya mau kayak gimana? Kamu mau ngapain? Cuman kembali lagi karena Yozo itu selama ini sudah terbiasa untuk hidup mengikuti arah-arahan dan perintah-perintah orang-orang di sekitarnya. Jadi dia tuh bingung, dia tuh cuma diam dan dia bilang biarkan aku untuk memikirkannya. Selama waktu pemikirannya itu, dia pergilah ke temannya Horiki itu. Dia pergi kembali ke rumah temannya Horiki tersebut. Nah, di rumahnya Horiki, dia bertemu dengan seorang wanita yang sudah mempunyai anak dan bercerai dari suaminya. Wanita itu suka sama Yozo karena kan dengan sifat lamanya yang dia selalu melakukan, mengeluarkan lawakan-lawakan. Sampai akhirnya dia pun pergi dari rumah aslinya tersebut dan dia tinggal bersama wanita tersebut. Perempuan ini tuh kerja di suatu perusahaan penerbit majalah dan dia dibantu oleh wanita tersebut untuk mempublikasikan komik-komik buatannya, karena kan tadi dia suka banget tuh sama yang gambar-gambar gitu. Cuman ada pada suatu malam dia itu mendengar percakapan antara anaknya dan wanita tersebut dan ibunya. Di situ anaknya bertanya kepada ibunya, kenapa sih kok ayah, dia udah manggil ayah nih, kok ayah kadang-kadang aku lihat suka stres, suka sedih, terus suka minum dan suka gak jelas gitu. Terus ibunya bilang dia itu memang butuh bantuan. Oleh karena itu kita terus support dia aja ya, tetap support Yozo. Nah, Yozo yang mendengar itu merasa tidak enak dan bersalah kepada mereka berdua karena Yozo beranggapan bahwa keluarga ini tuh harusnya bisa menjadi keluarga bahagia berdua saja, mereka bisa bahagia berdua saja. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari rumah wanita tersebut dan tinggal di suatu apartemen studio. Nah, di apartemen studio itu dia menghidupi kehidupannya dengan cara menjual komik-komik buatannya ke suatu majalah. Pada saat itu dia bertemulah dengan gadis penjaga warung di dekat apartemennya tersebut. Nah, gadis itu sangat menyukai si Yozo ini. Sampai akhirnya gadis tersebut dengan Yozo itu pun menikah. Pada saat mereka menikah, Yozo ini keadaannya semakin buruk karena dia semakin bergantungan dengan minuman keras dan bahkan dia bergantung dengan obat-obatan keras. Sampai akhirnya karena terjadi suatu peristiwa yang traumatik untuk dia dan istrinya, akhirnya dia pun meninggalkan istrinya ini dan akhirnya dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh kakak dan ayahnya. Di rumah sakit jiwa itu dia merasa jauh lebih tenang dan menurut dia lebih nyaman di situ karena dia tidak perlu memikirkan uang, makanan, semuanya terarah gitu. Dia nggak perlu memikirkan dia harus ngapain habis ini, dia harus ngapain, semuanya udah terarah. Setelah dia keluar dari rumah sakit jiwa, dia itu diasingkan oleh keluarganya di suatu rumah villa milik ayahnya dan dia diasuh oleh asisten rumah tangga.
Di situ dia mengalami kejadian-kejadian yang traumatis karena dia sempat dilecehkan oleh asisten rumah tangga yang ada di rumah tersebut. Sampai akhirnya dia pun pergi dari rumah tersebut dan dia tinggal di sebuah bar yang pemiliknya itu adalah seorang wanita yang sangat sayang terhadap Yozo ini. Lalu semakin lama dia itu udah semakin tua banget, padahal dia tuh umurnya masih 20-an. Cuman mungkin karena pengaruh obat-obatan, ketergantungan dia terhadap minuman keras, dan mungkin bisa dikatakan dia ini stres ya, karena ya bisa dibilang dia telah mengalami hal yang cukup berat semasa hidupnya dan dia gak tahu dia harus ngapain, dia harus kayak gimana, dan orang tuanya pun juga yang mungkin bisa dikatakan udah lepas tangan sama dia. Sampai akhirnya dia meninggal. Pada saat dia meninggal, ternyata yang dia anggap hidupnya ini penuh aib, dia gagal menjadi manusia, seharusnya semua orang benci sama dia. Cuman ternyata orang-orang di dekatnya beranggapan sebaliknya. Orang-orang di sekitarnya beranggapan bahwa dia ini itu tetap pria yang baik, yang memiliki hati yang mulia. Namun sayangnya dia memiliki kekurangan, dan kekurangan tersebut tidak ada yang meng-acknowledge. Kayak orang-orang di sekitarnya tuh gak ada yang aware bahwa dia itu memiliki kekurangan. Dia itu memiliki pemikiran yang berbeda dengan kita, dan seharusnya orang-orang di sekitarnya itu meng-approach dia. Jadi dari buku ini nih, aku itu belajar bahwa mental health itu sangat penting. Maksudnya kita tuh harus aware bahwa mental health itu emang ada, bahwa ada penyakit yang namanya penyakit mental yang sebenarnya itu bukan hal yang tabu dan bukan hal yang dibuat-buat atau mengada-ngada. Dari buku ini aku belajar bahwa aku harus tetap aware, harus selalu aware dengan lingkungan sekitar. Aku harus coba reach out orang-orang di sekitarku yang ternyata mereka tuh butuh bantuan. Karena permasalahan ini sebenarnya, permasalahan yang terjadi di kehidupan Yozo ini tidak akan terjadi jika keluarganya, teman-temannya, dan orang-orang di sekitarnya lebih aware dan lebih meng-approach Yozo. Dan di buku ini pun juga aku belajar bahwa pengaruh pergaulan itu sangat tinggi ya. Kayak sebelum dia berteman dengan Horiki, dia baik-baik aja. Mungkin dia bakal terus mengikuti perintah ayahnya, arahan-arahan ayahnya, dan mungkin dia sudah menjadi pegawai negeri. Dan yang terakhir, menurut aku yang paling penting adalah pendekatan agama. Di sini sangat disayangkan karena Yozo tidak memiliki kekuatan spiritual untuk menemaninya. Aku setelah membaca buku ini, aku seneng banget sih, karena aku belajar banyak tentang buku ini. Dari buku ini aku belajar banyak, dan aku menjadi sangat bersyukur sih. Aku menjadi sangat bersyukur karena aku diberikan pengetahuan agama agar aku memiliki kekuatan spiritual. Terus juga lingkungan sekitar aku juga sangat menyayangi aku. Dan semoga dari kalian abis nonton ini, kalian pun juga buka pemikirannya dan bisa diingatkan untuk bersyukur, diingatkan akan rasa syukur bahwa kita tuh sangat bersyukur. Alhamdulillah kita tidak memiliki kehidupan seperti Yozo. Tapi bukan berarti kalau misalnya kalian memiliki kesulitan-kesulitan bahwa kalian harus malu, bukan ya. Kalian harus speak up akan apa yang kalian rasakan. Karena dengan cara kalian speak up itulah kalian akan mendapatkan bantuan-bantuan agar kalian keep on track, di track yang benar gitu. Nah, buat kalian yang mau baca buku ini boleh banget. Cuman buku ini tuh gak ada di toko buku Indonesia. Aku beli di online. Dan aku sangat menyarankan kalian untuk baca buku ini karena aku belajar banyak dari buku ini. Cuman jika kalian ada beberapa hal yang dapat men-trigger rasa sakit kalian,
aku tidak sarankan sih. Sekian video kali ini, semoga semoga hal yang aku share ke kalian bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!